ونستغفره به الخيرات والرحمات والبركات والفتوحات والفتوحات والنفحات والعطيات والأنوار والأسرار الربانية والرضوان والغفران والنصر واليسر والستر والإجابة والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة والسعادة والكرامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة والصلاح والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة والصحة والعافية والقوة في طاعة الله تبارك وتعالى. الحمد لله على جميع نعمه وآلائه وأخص بالذكر على نعمة الإسلام وأخص بالذكر مولد سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد والإسلام الذي جاءنا به سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para santri yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, yang sangat didoakan, santri-santri alumni pengaduan untuk Asyifa wal Mahmudiyah pengaduan. Dan saat ini kalian mengadakan acara kuliah dalam rangka melakukan mensyukuri Maulidul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, mengagungkan Islam, syukuri Islam yang dibawa oleh junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, dan mensyukuri kita dipilih oleh Allah menjadi umat kekasihnya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, dan juga Allah memilih kekasihnya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi Nabi Rasul bagi kita semua. Dan juga dalam majelis yang agung ini pula kita bersyukur segenap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada semua hamba-hambanya yang beriman, terkhusus dari golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mukminin mukminat, muslimin muslimat, umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan yang paling teristimewa, yang paling beruntung. Karena karunia yang Allah berikan kepada kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, umat Kangjeng Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya, hatta kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat dari umat para rasul yang lain. Setelah kita diciptakan oleh Allah dari Adam, dari tidak ada apa-apa, ke alamul wujud, alam wujud makhluk. Diciptakan jasmani kita, diciptakan ruhani kita, diciptakan segala fungsi-fungsinya. Allah menciptakan segala fasilitas, segala sarana yang dibutuhkan, bahkan yang diinginkan oleh jasmani dan ruhani kita, oleh zahir dan batin kita. Dari mulai ruh sampai kepada jasad. Bumi dan seisinya, matahari dan bulan juga bintangnya, air, udara, api, tanah, angin, pepohonan, buah-buahan, dan juga warna-warni nikmat Allah lainnya. Ini semuanya Allah ciptakan untuk kita manusia, termasuk binatang-binatang yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah ciptakan malaikat untuk mengurusnya. Allah ciptakan berbagai tempat, berbagai alam, berbagai situasi kondisi. Yang paling pokok yang dimaksud adalah manusia dan bangsa jin. Di antara manusia dan bangsa jin yang dijadikan pemimpin oleh Allah adalah manusia. Maka dijadikan sebagai manusia, sebagai insan adalah karunia lain yang tidak Allah berikan kepada umumnya makhluk Allah lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lagi nikmat lain yang tidak diberikan kepada umumnya manusia, yaitu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah kepada hati manusia. Begitu pula kepada hati bangsa jin, yang mana dengan hidayah tersebut manusia dan bangsa jin bisa mengenal Tuhan yang hak, yaitu Allah, yang mana tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Dan dengan hidayah tersebut manusia dan bangsa jin mengenal para utusan Allah, meyakininya, mencintainya, mencintai Allah dan para rasulnya, mengagungkan Allah dan para rasulnya.
dan juga mengkaji firman Allah dan sunnah-sunnah para rasulnya di setiap masa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah ini, disebutnya dinul Islam. Dinul Islam itu adalah hidayah dari Allah. Dinul Islam itu adalah kandungan wahyu Allah, kandungan kitab-kitab samawi. Dinul Islam itu di dalamnya adalah ilmu dan praktek pengamalannya, termasuk juga praktek dakwah, ta'lim, mengajarkan ilmu dan amalnya kepada yang lain, termasuk di dalamnya tabligh, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, nasihat-nasihat, termasuk di dalamnya juga mengajak kepada yang lain, kepada Allah, kepada ajaran Allah, dan juga kepada Rasulnya, mengajak kepada kitab sucinya, mengajak kepada segala bentuk kebenaran yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah lewat para rasulnya alaihimussalam. Nah, ini kandungan wahyu Allah itu adalah itu. Di dalam ilmu, bahwa kandungan ilmu Allah itu dibagi tiga. Yang pertama adalah ilmu aqaid, ilmu iman, ilmu keyakinan, akidah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para Rasulnya, para nabinya alaihimussalam, dan kepada para malaikatnya alaihimussalam, kepada semua kitab-kitabnya, terkhusus Al-Quranul Karim, dan juga kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, kepada takdir, bahwa baik dan buruk yang menimpa makhluk itu semua takdirnya Allah, semuanya dari Allah, oleh Allah. Nah, ini aqaid. Ilmu yang kedua adalah ilmu syariat Islam. Ilmu mengatur kehidupan manusia, lahirnya batinnya diatur oleh Allah. Ilmu hukum, ilmu aturan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh-boleh saja antara melakukannya dan tidak melakukannya. Dalam hal yang harus dilakukan, ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah hukumnya. Dalam hal yang dilarang, ada yang haram hukumnya, ada yang makruh hukumnya. Ada yang disepakati, diijma'kan,
ketentuan hukumnya ada yang diikhtilafkan di antara para ulama-ulama mujtahid. Namun perbedaan buah ijtihad para ulama mujtahid Allah jadikan rahmat bagi umat, sehingga umat bisa pilih kelir acak corak. Ini ilmu syariat, yaitu ilmu Islam, syariat Islam. Yang di dalamnya adalah niat-niat. Di dalamnya adalah amaliyah-amaliyah. Di dalamnya adalah kalimah-kalimah, yaitu ucapan-ucapan yang mulia, amal-amal yang soleh. Dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah syariat Islam. Syariat Islam ini meliputi segala sendi kehidupan, baik dalam hubungan makhluk dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah, maupun hubungan makhluk dengan sesama makhluk yang lainnya. Hubungan termasuk dengan dirinya sendiri, yang hubungannya dengan Allah saja. Di antaranya adalah di dalam syariat Islam yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat. Dalam rukun Islam, bagi yang tadinya non-muslim atau muslim yang murtad, na'udzubillah min dzalik, lalu dia mau kembali lagi kepada keislamannya, maka dituntut mengucapkan dua kalimah syahadat. Yang satu hubungannya dengan Allah langsung, asyhadu an la ilaha illallah. Yang satu lagi hubungannya dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini hubungannya dengan Allah. Ada sebagian kecil di dalam sholat yang hubungannya dengan makhluk, yaitu dengan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga syahadat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengucapkan salawat salam kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, dan mengucapkan salam terakhir kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan juga arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu di akhir sholat dilakukannya.
Atau yang hubungan dengan makhluk dalam sholat adalah mendoakan makhluk ketika berdoa, dalam sujud berdoa, dalam ruku berdoa, dalam tasyahud akhir contohnya mendoakan yang lain. Berarti ini ada hubungan dengan sesama makhluk. Di dalam saum, ini saum hubungannya murni dengan Allah, tidak ada hubungan dengan makhluk. Di dalam zakat ini hubungannya dengan makhluk. Zakat itu dengan mustahik hubungannya, dengan fakir, dengan miskin, dengan gorimin, dengan ibnus sabil, dengan mujahidin fi sabilillah, dengan abid mukatab, dengan amilin, nah ini zakat. Kalau haji, hubungannya haji itu dengan Allah. Dari mulai niat ihram, hubungannya dengan Allah. Talbiyahnya hubungannya dengan Allah. Tawafnya, sa'inya, gunting rambut hubungannya dengan Allah. Wukufnya di Arafah, mabitnya di Muzdalifah, di Mina, melempar sumur Aqabah dan sumur Ula dan Wusta. Ini hubungannya dengan Allah, tidak dengan manusia. Ada lagi hubungannya yang dengan Allah di dalam syariat Islam. Membacakan, mewiridkan Quran, mengucapkan, mewiridkan kalimah-kalimah thayyibah. Dan juga istighfar dan memohon doa, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Ini kita hubungan dengan Allah. Allah. Kalau mendoakan yang lain, berarti ada hubungan juga dengan yang lain. Allah, 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 Allah. Menghafal ilmu Allah dan memahami ilmu Allah. Lalu dalam syariat Islam yang berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk dengan diri kita, ya, diri kita dulu, menjaga diri dari api neraka. Selanjutnya menjaga keluarga. Selanjutnya menjaga yang lainnya yang lebih dekat. Terus merebak.
Dan juga dalam menjaga diri kita diajarkan oleh Allah melalui syariatnya menjaga jasad kita dari kerusakan-kerusakan, dari penyakit, dari hal yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan penyakit. Apapun itu. Baik yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, dan yang lainnya. Lalu menjaga akal kita. Ini diperintahkan oleh Allah melalui syariatnya. Kita diperintahkan menjaga akal dari segala hal yang merusak akal. Termasuk mengisi akal dengan konten-konten yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dengan apa saja yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan dimasukkan ke akal. Jangan diserap oleh akal. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya dengan syariatnya menjaga agama, yakni nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, Islam dan ihsan. Menjaga keilmuannya agar ilmu agama ini terjaga. Ya, menghafal dengan serius, memahaminya dengan serius agar agama ini terjaga. Mencatatnya dengan benar, rapi, agar agama ini terjaga. Mengajarkannya kepada yang lain, agar agama ini terjaga dengan benar. Ini menjaga agama. Dari mulai pengetahuannya, ilmunya, sampai praktek pengamalannya dijaga. Sampai sistem dakwah, sistem ta'lim, tabligh, sistem amar bil ma'ruf nahi anil munkar juga harus dijaga. Ini makna menjaga agama. Dan juga yang keempat, menjaga kehormatan. Bahwa kehormatan kita itu harus dijaga oleh kita. Jangan dirusak kehormatan kita oleh kita. Ini yang pertama. Lalu setelah itu kepada yang lain. Menjaga kehormatan yang lain. Maka tidak diperbolehkan membuka dosa sendiri kepada yang lain. Tidak diperbolehkan membuka aib yang lain. Dosa yang lain. Kenapa? Itu kehormatan. Harus dijaga oleh kita. Mengungkap kekurangan orang lain. Memfitnah orang lain. Nah, itu meruntuhkan kehormatan orang lain. Allah menghina orang lain. Mencaci maki orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Ini dalam syariat ini. Dalam syariat.
Karena syariat diturunkan itu ya untuk menjaga. Menjaga apa? Ya menjaga yang barusan. Menjaga jasmani, akal, jasad kita, akal kita, jasad yang lain, akal yang lain harus dijaga. Jangan memukul, jangan mencubit, jangan, ya kan? Apalagi melukai jasad yang lain. Masya Allah. Hatta kepada binatang sekalipun yang tidak diizinkan disembelih, dikonsumsi oleh manusia. Hatta yang dibolehkan dikonsumsi oleh manusia sekalipun, caranya tidak boleh dengan cara kezaliman. Allah dipukul-pukul, gak boleh. Ya, atau dimasukkan ke dalam air panas umpamanya. Ayam mau disembelih, ya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini bentuk kezaliman. Ini bentuk kezaliman. Allah, 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 Allah. Termasuk Buya pernah memberikan masukan kepada sebahagian jemaah Buya yang tukang jualan ayam sayur. Nah, itu kan kalau di kandang mau menyembelih itu ada yang dengan cara disetrum dulu ayam itu. Kan bergantung, semuanya digantungkan, terus maju gitu kan. Nah, nanti bakal kena sama air yang sudah ada aliran listrik di situ. Nah, maju terus ayam ini ya kesetrum, pingsan ayam itu sehingga tidak bergerak, tidak mati. Terus disembelih, ini menyembelih kan ini maju terus, menyembelih tidak pernah berhenti, ini di atas terus melaju terus. Untuk apa itu? Agar gampang menyembelihnya dan agar tidak gerak-gerak. Kenapa? Di antaranya karena kalau gerak-gerak itu nanti di anggota tubuhnya, di sayapnya kan bisa ada darah. Sehingga itu menurunkan harga. Itu menurunkan harga. Apakah itu sah? Penyembelihannya sah, sah. Halal, halal. Namun Buya mengasih masukan, kita ada sisi kezaliman kepada ayam tersebut, menyetrum ayam itu. Ya, demi nilai harganya tetap ya mahal, demi agar tidak terlalu susah menyembelihnya, ya, lalu kita rela menyetrum ayam itu kezaliman, ya, menurut pandangan Buya ini ada sisi kezaliman itu kepada ayam itu. Coba cari cara lain yang tidak memakai kezaliman dulu kepada ayam itu. Walaupun sah, karena tidak membunuh, tidak meminsankan ayam itu. Kan? Jadi pingsan ayam itu. Allah, Allah, Allah. Allah. Jadi nanti ada bertolak belakang dengan fungsi syariat, dengan hikmah dan faidah, rahasia
syariat Islam ini diturunkan. Harus menjaga jasmani, jasad, baik kita maupun yang lain, hatta binatang. Ya, dari perbuatan yang merugikan. Harus menjaga akal kita dan akal mereka. Ya, akal manusia harus dijaga keutuhannya. Jangan sampai dirusak dengan obat-obatan. Ya, dengan apa saja, baik alkohol maupun apa saja makanan minuman yang mengakibatkan akal ini rusak. Karena akal itu adalah satu-satunya alat yang Allah ciptakan di diri manusia. Yang dengan alat tersebut manusia bisa membedakan mana baik mana buruk. Manusia bisa menemukan Tuhannya. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Manusia bisa berdoa kepada Tuhannya. Dengan akal yang sehat manusia bisa membangun semua kemaslahatan hidup di muka bumi ini. Baik untuk dirinya maupun untuk yang lain maupun untuk binatang maupun untuk alam. Coba kalau akalnya rusak. Dan yang lebih bahaya lagi ketika akal dirusak ini lalu mati di saat akalnya rusak. Nah ini lebih bahaya. Mati di saat akalnya rusak. Nggak bisa ingat Allah waktu mati itu. Waktu melepaskan ruh tidak bisa ingat Allah. Kenapa? Akalnya rusak. Ya, ini lebih berbahaya. Allah, Allah, Allah. Tuh, menjaga jasad, akal, terus agama, terus kehormatan. Lalu juga menjaga yang kelima, harta. Harta kita harus dijaga oleh kita, harta yang lain juga harus dijaga. Bagaimana artinya harta kita harus dijaga oleh kita? Menjaga harta ini artinya jangan sampai dari mulai menghasilkan, dari awal menghasilkan harta dengan cara yang haram, tidak boleh. Cara menghasilkan harta. Lalu di dalam membelanjakan harta ini tidak boleh pada hal-hal yang haram, tidak boleh dibelanjakan ya, pada hal-hal yang haram, itu tidak boleh. Nah ini maksud menjaga harta. Nah dan juga menjaga harta yang lain. Artinya ya, diantaranya adalah kita tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa izin. Ya. Ingat, yang bukan hak kita. Tidak boleh merusak harta orang lain. Hatta tanaman-tanaman, pagar, kita sedang berjalan lalu memetik, ya. Ujung dari satu lembar tanaman pagar orang lain, nah, itu merusak. Harta siapa yang dirusak? Harta orang lain. Masya Allah. Padahal kita tidak memakannya, merusaknya. Apalagi kita menggunakannya, kita memakannya. Waduh. Apalagi ditambah ngasih makan anak istri dari harta. Dapat zolim ya terhadap orang lain. Bahaya besar. Bahaya besar. Semuanya akan jadi api ketika harta orang lain diambil oleh kita yang bukan haknya tanpa izin. Walaupun sifatnya ghosob. Ghosob itu artinya hanya guna pakai saja tapi tidak dimiliki oleh kita. Contoh, kita parkir di tanah orang lain tanpa minta izin, tanpa ada izin. Bukan masalah minta saja, tanpa ada izin.
Kalau minta izin saja, ya, boleh jadi minta izin kita sudah ngomong, tapi orangnya gak pernah memberi izin sama kita. Tapi kan saya sudah minta izin, gitu kan? Tetap saja tidak boleh, walaupun sudah minta izin ketika yang punya haknya tidak memberikan izin. Naruh mobil jangan sembarangan. Naruh motor, parkir motor jangan sembarangan. Allah, ini Islam loh. Iya, begitu hebatnya Islam. Ya, begitu hebatnya. Sehingga hak-hak manusia terjaga. Baik hak kita maupun hak yang lain. Allah. Ini ilmu syariat. Yang begitu agung. Praktekkan dalam hidup. Praktekkan. Insya Allah. Allah. Karena Allah menjaga hak-hak makhluknya melalui syariatnya. Dijaga oleh Allah. Sehingga tidak ada hak makhluk yang dirusak. Kehormatan makhluk yang dirusak. Ingat, tidak ada jasad makhluk yang dirusak. Tidak ada akal makhluk yang dirusak. Dengan apa? Dengan syariat. Syariat Islam itu begitu hebat, luar biasa. Allah. Bahkan sampai menjaga keturunan, menjaga naslun, menjaga keturunan. Sehingga ada hukum nikah, ya, agar bersih keturunan ke bawah itu. Allah. Nah, ini hubungan dengan yang lain syariat, ya. Lalu hubungan dengan yang lain ada perintah apa? Perintah menyayangi sesama makhluk Allah. Yang disebut dengan silaturahmi. Menyayangi, silaturahmi itu menyayangi sesama makhluk Allah. Sehingga sampai silah itu sampai sayangnya kita kepada yang lain. Sayang kita itu sampai kepada yang lain. Sayang itu apa? Sifat. Ya. Di dalam hati yang mulia, ya, sifat sayang, kelembutan hati dalam hati kita kepada siapapun dan apapun ciptaan Allah. Kalau dalam hati ada sayang kepada siapapun, berarti nyambung tuh sayang kita kepada siapapun itu. Atau kepada apapun, maka nyambung sayang kita kepada apapun itu. Maka kita sudah menjalankan perintah Allah. Silaturahmi. Silaturahmi bukan datang jasad kita ketemu sama orang, ya. Yang kita maksud itu saja, bukan. Silaturahmi itu adalah bagaimana menyambungkan sayang yang ada di dalam hati kita ke seluruh alam. Ya. Yang mana dengan sifat kasih sayang maka akan lahir sikap-sikap yang terbaik bagi apapun dan siapapun yang disayangi. Sehingga segala sikap kita, sikap kepada siapapun jadi baik. Sikap kepada apapun jadi baik. Kenapa? Karena hatinya sayang kepada siapapun dan apapun. Nah, fahami oleh kita. Memutus sayang itu dosa besar. Apa arti memutus silaturahmi? Arti memutus silaturahmi adalah mengganti atau menghilangkan kasih sayang yang ada dalam hati kepada siapapun, kepada apapun dengan kebencian. Nah, ini memutus. Dengan apa?
dengan kebencian. Paham ini? Ya, paham ini. Catat oleh kita. Maka kalau hati benci kepada seseorang, benci kepada sesuatu, akan ada nggak sayang? Hilang sayang? Hilang. Lalu apa sikap yang lahir dari sifat kebencian? Segala yang buruk. Segala yang buruk yang lahir itu. Ya, sebagaimana yang lahir dari sifat sayang adalah segala kebaikan dan keterbaikan, maka yang lahir dari sifat kebencian adalah segala keburukan dan yang terburuk. Catat itu. Itu arti memutuskan silaturahmi. Bukan tidak ketemu. Bukan. Duh, saya sekarang sudah putus silaturahmi dengan sahabat saya, keluarga saya, sampai meninggal dunia nggak ketemu lagi. Itu bukan memutuskan silaturahmi. Tidak putus silaturahmi karena tidak bertemu. Ingat. Karena yang disebut rahmi itu rahmi ya sama-sama saja. Kalau dalam lugoh, ya. Kalau kita membaca mengenali lugoh Arabiyah, rahim dan rahimun dan rahmun, kan? Itu sama saja. Itu sama saja. Mau menyebutkan silaturahim, monggo. Coba telaah lugoh Arabiyah ini, bahasa Arab dari sisi bahasa. Nah, artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Sifat hati. Sifat hati. Bukan perbuatan jasad, bukan ucapan lisan. Nah, sifat hati ini nanti bisa melahirkan sikap yang diperbuat oleh jasad, yang diucapkan oleh lisan. Nah, setiap sikap yang lahir dari sifat sayang pasti yang terbaik bagi apapun siapapun yang disayang. Sebaliknya, setiap sikap dan ucap yang lahir dari sifat godob, sifat amarah, dan dari sifat benci, kan? Ingat, maka yang lahir adalah keburukan-keburukan dan keterburukan. Sehingga berani membunuh. Ya. Tuh. Kalau hati sayang kepada kucing saja, berani nggak menghina kucing? Berani nggak? Berani nggak memukulnya? Enggak tuh kan? Kenapa? Hati kita sayang. Hati kita sayang. Hatta ketika kucing berbuat kesalahan saja, ketika hati sayang, kita maafkan. Masya Allah, kan? Begitu hebatnya sikap yang lahir dari sifat sayang. Ya. Jadi manusia itu, ya, manusia itu di dalam kedudukan silaturahmi dan memutuskan silaturahmi itu sebetulnya, ya, itu adanya di dalam alam hati. Itu adanya di dalam alam hati. Satu geser, ya, itu bisa nyambung. Ya, sifat sayang itu. Geser satu kali lagi bisa putus. Ya, sifat sayang itu. Makanya semua sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hati itu memutuskan silaturahmi. Hasud. Ya, hasud itu apa? Hasud itu pokoknya nggak senang kalau yang lain dapat nikmat. Ya itu, kalau nggak senang berarti nggak ada sayang. Coba, apakah ada hasud kepada anak kita sendiri? Kita sayang sama anak. Oh sayang.
ya. Sama anak sayang. Terus apa yang diinginkan oleh kita untuk anak yang kita sayangi? Ya segala yang terbaik. Ingin nggak anak kita sehat? Oh ya ingin. Kalau sakit? Ya enggak. Anak kita selamat ingin? Ya ingin. Kalau celaka? Enggak. Kalau untung? Ingin. Kalau rugi? Enggak. Kalau anak kita kaya? Ya ingin. Kalau sengsara? Enggak. Nah, ketika memandang yang lain, menyikapi yang lain tidak senang ketika yang lain kaya, yang lain maju usahanya, naik jabatannya. Tuh, berarti sifat sayangnya ada enggak? Enggak ada. Itu sudah memutuskan silaturahmi dengan sifat hasad itu. Sudah putus silaturahmi. Itu makna silaturahmi dan memutuskan silaturahmi. Kan? Bukan salaman silaturahmi itu, bukan. Bukan rangkul-rangkulan, bukan. Saya sudah silaturahmi kunjungan, bukan. Bukan. Ini sifat dalam hati. Lalu itu mah sikap. Sebahagian sikap boleh jadi salaman, boleh jadi kunjungan, boleh jadi itu kan. Itu mah sebahagian sikap yang lahir dari sifat sayang. Allah. Syariat Islam begitu menjaga hati. Hubungan dengan sesama makhluk. Ya. Ini Masya Allah luar biasa. Makanya akal sehat kalau betul-betul menelaah kandungan syariat Islam akan sujud di hadapannya. Kenapa? Akal ini gak akan ada yang mampu manusia bikin aturan seperti ini. Ini aturan murni datang dari Allah Rabbul Alamin. Dibawa oleh junjunan alam Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Diamalkan oleh beliau dalam hidupnya. Diajarkan oleh beliau, ditakbiahkan oleh beliau kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Lalu beliau membangun sistem ta'lim, tarbiyah, tabligh, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar ini yang terus berkelanjutan sampai akhir zaman. Liyuballighish syahidu minhumul ghaib. Dan yang menyaksikan aku, kata Nabi, artinya menerima ajaran langsung dari aku, ya, agar menyampaikannya kepada yang tidak bertemu denganku, yang tidak pernah menyaksikan aku. Itu sistem yang dibangun oleh Nabi. Sistem apa? Sistem ta'lim, tabligh, dakwah, tarbiyah, semuanya. Ila yaumil qiyamah. Maka ya, kita semuanya umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jika betul-betul kita mengkaji dinul Islam, mengamalkannya dengan benar, maka pantas kalau kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dengan apa? Yaitu dengan ajaran sempurna, karena ya, ajaran itu sempurna. Islam itu sempurna. Ingat. Dari sisi keilmuannya, praktek amaliyahnya, akhlaknya, niatnya, sampai menyebar luaskannya, sempurna. Ketika kesempurnaan ajaran nempel pada jiwa dan raga kita, kan? Menjadi cahaya hidayah dalam hati. Terus berwujud menjadi niat-niat mulia. Berwujud menjadi akhlak, adab, etika yang terpuji dalam hati. Berwujud menjadi perbuatan-perbuatan yang mulia dalam jasad. Berwujud menjadi ucapan-ucapan yang mulia dalam lisan. Maka kita menjadi insan kamil. Ya. Bukan berubah hidung kita yang pesek jadi mancung, bukan. Bukan. Yang pohang tetap pohang. Yang demes tetap demes, gitu kan? Tapi ini manusia tetap manusia sempurna loh. Kenapa? Karena ada dinul Islam pada dirinya. Lalu yang ketiga,
Dinul Islam itu setelah syariat Islam, ilmu Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak, adab yang agung, baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah, itu dengan akhlak. Baik sangka, itu kan? Kasih sayang, cinta, mendoakannya hati kepada sesama dengan doa-doa kebaikan, merasa diri lebih hina dari yang lain, itu kan? Dalam hati itu hubungan dengan sesama makhluk, hatta dengan anjing sekalipun, dengan babi sekalipun, lebih hina saya daripada mereka. Itu dalam perasaan hati. Ini akhlak dan adab. Ini adanya di makom ihsan. Alhamdulillah. Nah ini yang dikaji oleh para santri. Dan maka garapan para santri sungguh agung. Hari ini hari ya peringatan hari santri ya. Makanya keberuntungan manusia ketika dalam hidupnya sampai matinya menjadi santri. Itu keberuntungannya. Tidak pernah berhenti mengkaji ilmu agama, tidak pernah berhenti melatih jiwa dan raganya ya di dalam menerapkan agama ini dalam kehidupan dohiran wa batinan. Ini santri nih, kan? Ini santri. Maka menjadi santri itu adalah maqam, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kedudukan yang sangat mulia, itulah santri. Allah, 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 Allah. Semoga kita selamanya menjadi santri. Ya, sampai kita menghadap Allah sebagai santri. Santrinya para ulama-ulama Allah. Para ulama juga santrinya guru-gurunya. Guru-gurunya santrinya guru-gurunya. Guru-gurunya santrinya guru-gurunya. Sampai paling tinggi santrinya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Ya, sekian dari Buya, semoga kalimat ini manfaat, berkah ya bagi kita semuanya, dicamkan sehingga bisa mengamalkannya sampai kita berkumpul bersama-sama nanti di kubur. Ya, dalam lingkungan kasih sayangnya Allah dan ridhonya Allah dan cintanya Allah, dalam lautan nikmat dari Allah, bersama baginda Rasulullah SAW, bersama para ulama, para aulia-aulia Allah, bersama para anbiya, para rasulnya Allah alaihimussalam, dan kita bareng-bareng masuk ke surganya Allah, surga Firdaus A'la bighairi hisab wala sabiqati adab wala hitab, bijahi sayyidil ahbab sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Firli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.